Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Aneswari Eskepners, perawat ahli pertama RSUD Ulin Banjarmasin. Sekarang saya menjadi peserta latsar angkatan 39, golongan 3, kelompok 1 dengan NDH 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Tutor kami yaitu Bapak Ahmad Riyadi, MPSI Psikolog. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Hari ini saya akan memaparkan tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance tentang perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Analisa isu pertama yaitu belum optimalnya komunikasi terapeutik dengan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dan pendamping pasien tentang triase di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Pada faktanya, banyak pasien dan keluarga pasien mempertanyakan mengapa mereka diletakkan tidak sesuai warna zona dan mengapa mereka mempunyai waktu tunggu dalam dilayani di IGD. Dampaknya, pasien dan keluarga pasien meminta dilayani terlebih dahulu dibandingkan pasien yang lain. Pihak yang kena dampak yaitu pasien merasa tidak dilayani. Yang kedua atau isu yang kedua yaitu belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi terhadap pemisahan sampah medis dan non-medis di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Faktanya, pada tempat sampah kuning dan hijau terisi dengan tidak peruntukannya, misalnya tempat sampah kuning terisi sampah makanan, sedangkan tempat sampah hijau berisi kantong bekas urin atau jarum. Dampaknya bisa terjadinya resiko infeksi silang. Pihak yang terkena dampak yaitu petugas mempersulit petugas saat melakukan pemusnahan sampah medis dan resiko tertusuk jarum infeksius pada petugas. Analisis isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dari kondisi pasien tentang penggunaan lembar observasi pasien dengan petugas triase merah di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Faktanya, saat melakukan tindakan cepat dan segera, kadang-kadang petugas lupa mendokumentasikan observasi selama tindakan. Dampaknya, tidak terpantaunya kondisi yang mungkin terjadi selama tindakan. Yang terkena dampak yaitu yang pertama pasien, yang kedua petugas kesehatan. Analisis isu yang keempat yaitu belum optimalnya pencegahan risiko jatuh pada pasien di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Faktanya, belum terkajinya pasien dengan risiko jatuh secara cepat. Dampaknya yaitu bisa terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan kejadian hampir cedera. Yang terkena dampaknya yaitu pasien, yang kedua petugas, yang ketiga mutu pelayanan. Analisis isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemberian edukasi pada keluarga pasien tentang teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Pada faktanya, keluarga pasien masih belum menggunakan masker di ruangan isolasi. Dampaknya, keluarga pasien bisa tertular penyakit dari pasien. Dan yang terkena dampak yaitu keluarga pasien.
Dari kelima isu tersebut, maka saya menggunakan teknik penapisan isu dengan menggunakan metode APKL dan didapatkan 3 isu tertinggi, yaitu yang pertama, belum optimalnya pencegahan risiko jatuh pada pasien di IGD RSUD Ulin Banjarmasin dengan skor 19. Yang kedua, belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan, kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi terhadap pemisahan sampah medis dan non-medis di IGD RSUD Ulin Banjarmasin dengan skor 17. Yang ketiga, belum optimalnya pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dari kondisi pasien tentang penggunaan lembar observasi pasien dengan triase merah di IGD RSUD Ulin Banjarmasin dengan skor 16. Setelah itu, saya menapis kembali 3 isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan metode USG, didapatkan 1 isu dengan skor tertinggi, yaitu 15, yakni belum optimalnya pencegahan risiko jatuh pada pasien di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone dengan surrounding, tidak adanya panduan untuk menentukan pasien dengan risiko jatuh di tempat yang strategis, sistem tidak dilakukannya asesmen ulang pada pasien dengan risiko jatuh, skill belum terkajinya risiko jatuh pada pasien, supplier keterbatasan stok gelang risiko jatuh. Dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan, yang pertama, kondisi mengakibatkan atau berpotensi untuk menimbulkan cedera pada pasien yang terdiri dari kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, kejadian nyaris cedera atau KNC, kejadian tidak cedera KTC, dan kejadian potensial cedera atau KPC. Yang kedua, yaitu menimbulkan menurunnya optimalisasi asesmen pada pasien risiko jatuh oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, menurunnya mutu pelayanan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Gagasan pemecahan isu yang pertama, saya membuat leaflet untuk petugas kesehatan yang berisi cara-cara pencegahan risiko jatuh pada pasien. Yang kedua, membuat poster risiko jatuh di tempat yang strategis. Yang ketiga, membuat label pada brancar sebagai penanda pasien dengan risiko jatuh sedang berat. Yang keempat, melakukan sosialisasi format asesmen risiko jatuh dengan petugas kesehatan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.